presentasi untuk F2130 sama F3030 ya, Bu Laras? Betul betul, Pak Esti. Siap. Oke, Oke, bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan Epson Indonesia dan teman-teman dari Praga Indonesia serta para peserta exhibition yang kiranya bisa meluangkan waktu di siang ini untuk melihat atau mengikuti sharing kami terkait dengan produk direct to garment kami yaitu SCF 2130 dan SCF 3030. Perkenalkan, nama saya adalah Laras Kusumawati Sastra. Saya Product Manager PT Epson Indonesia, Jakarta, di mana saya menghandle untuk segmen tekstil, direct to garment salah satunya, dan juga foto. Oke. Ini sekedar sharing yang kiranya akan nanti saya sampaikan, terkait dengan market overview, target marketnya, lalu, produk itu sendiri yaitu SCF 2130 dan Epson SCF 3030. Oke, hanya sini sekedar grafik singkat saja Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin sekedar menginformasikan terkait dengan, apa namanya, grafik ini, untuk terkait dengan sales atau penjualan kita di 2 tahun atau 3 tahun belakang di mana penjualan untuk DTG series kami ini, cukup tinggi, di mana quantity dan sharing marketnya juga cukup tinggi. Tetapi seperti yang kita ketahui semua di tahun 2019 kita mendapat, apa namanya, cobaan yaitu Covid di mana ini terrefleksi ke dalam penjualan, DTG series kami. Di mana banyak, penjual atau bisnis yang akhirnya agak sedikit macet terkait dengan, Covid ini tersebut. Dan kemudian juga adanya mesin-mesin dari Cina yang juga sedikit membuat, apa namanya, efek kepada, penjualan mesin kami. Tapi kami berharap di tahun ini, banyak Bapak Ibu yang kiranya ingin memulai bisnisnya bisa juga, mencoba, untuk mencoba mesin ini. Target marketnya untuk mesin ini di 2130 ini atau mesin terdahulunya sebelum F3030 adalah untuk, para pemain bisnis yang ingin memulai atau bisnis, kecil ke menengah untuk production di entry level atau di mid customer. Dan juga untuk mereka yang mungkin space-nya tidak terlalu besar, jadi space-nya, let's say kecil. Karena jenis dari mesin ini juga bentuknya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu besar, jadi tidak memakan tempat untuk, apa namanya, untuk disimpannya mesin tersebut ini. Dan juga kita mempunyai, adanya, initial cost dan lebih fleksibel. Sementara untuk mesin yang F3030 ini atau mesin, pengembangan terbaru dari 2130 ini adalah untuk mereka yang sudah mulai ingin meluaskan, bisnisnya ke industrial production, di mana sudah pasti, ini bisa menghasilkan, kalau kita bandingkan ya Bapak dan Ibu sekalian untuk 3 mesin 2130 itu setara dengan, 1 mesin, F3030 di mana kecepatannya lebih cepat, kita bisa menghasilkan print sekitar 10.000 t-shirt, per bulan dan 3 kali juga lebih cepat dari mesin yang terdahulunya. Nah, ini sekedar gambaran untuk mesin yang, direct to garment series yang sudah Epson keluarkan. Sebelumnya kita punya SCF 2000, di mana ini sudah discontinue, lalu digantikan oleh mesin series SCF 2130, lalu kemudian di bulan Januari kemarin kita juga sudah launching untuk mesin terbarunya yaitu di mesin F3030. Jadi bisa dilihat ya Bapak dan Ibu sekalian dari segi fisiknya saja sudah berbeda di antara mesin F2000, 2130, dan 3030. Oke, sekedar sharing untuk, mesin SCF 2130. Ini bentuknya Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah ada yang pernah lihat sebelumnya di internet, atau mungkin sudah pernah lihat di website kami, atau mungkin sudah pernah ada yang ikut, training kami yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Ini adalah bentuk dari mesin si SCF 2130 tersebut.
Apa sih keunggulannya dari, mesin ini? Jadi, di mesin ini kita mempunyai precision core atau tintanya, itu, precision core TFP di mana print head-nya juga lebih, didesain lebih spesifik kali untuk, DTG series ini, lalu high production-nya juga, lalu kita juga mempunyai Ultra Chrome DG Ink, di mana ini adalah tinta khusus yang memang didesain untuk, direct to garment. Lalu juga kita mempunyai kalau bisa dilihat sekalian ya oleh Bapak dan Ibu sekalian, kita punya, optional interchangeable platen. Artinya kita bisa mengganti-ganti platen ini sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Apabila misalnya, sedang banyak produksi untuk, series anak-anak, kita bisa ganti platen untuk series anak-anak. Lalu untuk dewasa, dan juga untuk size M. Jadi, di sini memang bisa di-adjustable sesuai dengan keperluan Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kalau lebih details lagi, bisa dilihat bentuk-bentukannya dari, key features, yaitu improvement dari, mesin yang terdahulunya. Jadi kita ada less downtime, untuk ink, sirkulasi untuk tinta warna putihnya, lalu ada, bezeler di sini, di sini kalau bisa dilihat tanda panahnya, lalu kita juga punya advance garment creator di mana kita bisa, mendesain, namanya desain-desain t-shirt kita yang nantinya akan di-print melalui mesin ini. Lalu kita punya easy media setting atau tadi kita bilang flatten, jadi bisa disesuaikan sizable-nya, dan easy to use. Juga less downtime dan kualitinya sudah pasti, lebih oke. Lalu juga kita punya additional high sprint mode di sini. Jadi kita bisa melihat di sini ada monitornya juga Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini ada 5, ada key sales point, poin-poin dari si, produk DTG ini. Salah satunya adalah high productivity. Di high productivity ini kita bisa speed-nya itu bisa nge-print kaos di warna hitam, nanti mungkin saya bisa bertanya lebih lanjut lagi dengan tim pre-sales, kami nanti, Bapak Firdy. Jadi kita bisa, high speed printing itu di mana dengan waktu 27 detik, kita sudah bisa melakukan proses printing kaos tersebut. Lalu ada less media setting time, di mana ada platen grip itu tadi, itu yang akan membantu kita untuk, men-setting, mempercepat proses pen-setting-an. Jadi kita tidak usah, setting terlalu lama karena di platen tersebut sudah ada ukuran dan size-nya yang tadi sudah saya sebutkan, bisa dicocokkan dengan keperluan Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ada auto maintenance dan ada circulation sequence juga, itu juga untuk menghemat downtime-nya. Jadi bisa lebih cepat dan bisa lebih produktif. Lalu ada smooth color reproducibility, jadi ada multi dot print yang warnanya itu yang dihasilkan bisa lebih keluar lagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini juga ada, key sales point yang lain adalah ini easy to use atau gampang digunakan, di mana saya sudah sebutkan di awal, kita mempunyai enhanced garment creator, kita punya, ada panel baru yang juga bisa dilihat di situ. Panel baru di sini maksudnya adalah pengembangan dari seri yang F2000 tadi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita bisa melihat ada panel di situ, kita bisa lihat prosesnya, dan fungsi-fungsi lainnya di situ juga ada. Dan juga ada high reliability di mana kita bisa menghindari less white ink nozzle clogging. Jadi untuk menghindari clogging di tinta warna putih dengan sistem filter yang baru. Begitu. Lalu, kenapa sih Bapak dan Ibu sekalian harus membeli, produk SCF 2130 ini? Karena itu tadi Bapak dan Ibu, poin-poinnya sebenarnya sudah saya sebutkan di awal, di mana di sini saya sudah sebutkan tadi ada easy garment setting, ada preparation yang lebih simple, lebih mudah, dan bisa adjustable atau bisa disesuaikan dengan pattern dan bisa, segera disesuaikan dengan kemauan atau keperluan end user. Misalnya end user tersebut ingin mengerjakan kaos yang kecil, ukuran small, middle, atau large. Lalu kita juga punya garment creator software, di mana itu software-nya kita bisa cocokkan juga dengan kemauan
desain yang akan kita pergunakan nanti. Jadi untuk waktunya juga lebih reliable dalam waktu dan kita juga bisa apa namanya menggunakan ini lebih di dalam inovasi untuk menghasilkan hasil printing di kaos Bapak dan Ibu sekalian. Untuk memaksimalkan productivity dan juga kita mempunyai tinta precision core kita dan Ultrachrome direct to garment ink teknologi itu tadi. Nah, tadi saya sebutkan productivity terus. Nah, maksudnya itu adalah kita memang bisa kaos tersebut dalam waktu hitungan 27 detik. Nanti mungkin Pak Firdy bisa bantu saya ya Pak untuk melakukan live demonya dan ditunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa hasilnya ini memang cepat seperti itu. Nah, ini adalah proses dari apa namanya untuk proses pencetakan si mesin 2130 ini. Di mana setelah dicetak kita harus press dulu, kemudian ditaruh lagi dan ini tidak saja applicable untuk kaos Bapak dan Ibu sekalian. Kita juga bisa aplikasikan ini untuk tote bag atau untuk apron. Jadi sesuai dengan keperluan Bapak dan Ibu sekalian. Yang penting medianya, itu adalah garment. Nah, sekarang kita beralih ke mesin Epson, DTG kita yang terbaru, yaitu SCF 3030. Dari bentuk fisiknya, Bapak dan Ibu mungkin sudah bisa terlihat bahwa bentuknya memang lebih besar dari mesin kita yang sebelumnya, dari mesin 2130, di mana di sini ada beberapa key point yang penyempurnaan dari mesin kami sebelumnya, di mana kita mempunyai internal LED light di dalam sini, lalu kita punya cover yang lebih besar lagi yang bisa dibuka untuk melihat dalamnya ketika proses pembuatan. Lalu kita mempunyai Precision Core Micro TFF printhead, dan kita mempunyai juga touch screen di sebelah kanan sini sebesar 4,3 inch. Lalu ada operation button di sebelah sini yang kita bisa adjustable juga dan yang lebih terlihat lagi adalah dari bentuk tintanya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tintanya ini mempunyai 7 slot dengan kapasitas 1,5 liter untuk setiap warnanya. Sama seperti tadi, kita mempunyai platen untuk mengadjust sesuai dengan keperluan Bapak dan Ibu sekalian untuk ukuran desain kaosnya. Dan kita juga punya hanger atau gantungan platen tersebut ketika platen itu tidak dipergunakan. Seperti itu. Nah, key features-nya kita mempunyai easy t-shirt setting di sebelah sini, di tengah-tengah ini dengan menggunakan platen tadi. Lalu speed-nya juga lebih cepat dibandingkan dengan 2130. Lalu kita juga mempunyai improve dari yang sebelumnya untuk print quality dari akurasi dot atau titik-titik dari akurasi sehingga warnanya bisa lebih keluar lagi dibandingkan dengan printer yang terdahulu. Nah, ini tadi yang saya bilang Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kita membidik sasaran untuk mereka-mereka yang tadinya mungkin sudah pernah melakukan bisnis di DTG di entry level menggunakan mesin 2130. Apabila Bapak dan Ibu memang tertarik untuk mengembangkan bisnisnya, bisa bergeser ke mesin DTG kami yang terbaru yaitu F3030 di mana kapasitasnya memang lebih cepat dan ini dikhususkan juga untuk industrial level, seperti itu. Nah, jadi di product specification ini para user itu juga bisa dengan mudah mengakses operation button-nya, lalu kita punya LCD touch screen-nya yang tadi sempat saya share di awal, lalu ada LED light di sekitaran printing area. Juga user juga bisa menggunakan secara mudah untuk nozzle verification, lalu ada LED light di maintenance area sama, lalu ada media setting links, dan juga ada printer notice dengan cahaya dan suara di production site tersebut di printer status. Jadi memberikan status istilahnya ketika sedang memproduksi, ketika mesin tersebut sedang berproduksi. Nah,
Ini adalah total solution yang, kita berikan di mesin kami, itu kita mempunyai namanya Epson Cloud Solution Port, di mana Epson Cloud Solution Port ini bertujuan untuk memonitor pergerakan mesin Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita bisa melihat dan kita bisa memonitor, ketika misalnya tintanya sudah mau habis, warna yang color-nya yang cyan atau yang magenta, di situ kita bisa lihat. Jadi kita tidak menunggu sampai tinta tersebut habis sama sekali untuk kemudian mengganti. Tapi dengan, Epson Cloud Solution Port ini, kita bisa, melihat dan mengganti tintanya ketika sebelum tintanya habis, karena kita bisa memonitor, pergerakan mesin tersebut. Atau misalnya ada yang rusak, atau harus dibersihkan, atau harus diganti, apa namanya, headset-nya segala macam, itu bisa kita lihat di Epson Cloud Solution Port ini. Nah, saya akan memberikan sedikit, gambaran seperti apa sih Epson Cloud Port Solution ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya berkenan untuk meluangkan waktunya, melihat video yang akan saya share sebentar lagi ini ya. Nggak ada suaranya, Mbak Laras. Kenapa Pak Esti? Udah keluar suaranya. Tadi nggak Oh ada suara. oh sorry. Oke, sorry. Mungkin tadi suaranya sempat nggak keluar ya, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Mungkin settingan dari laptop saya agak sedikit bermasalah. Tetapi poinnya adalah saya ingin share kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa dengan Epson Cloud Solution Port ini, di mana ini adalah web based, kita bisa mengkontrol kegiatan mesin-mesin kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai let's say 2 atau 3 mesin, itu lebih memudahkan untuk mengkontrol kegiatan mesin tersebut apabila memang ada hal yang harus segera ditindaklanjuti atau ingin memonitor progres perkembangan dari si mesin tersebut. Ini juga bisa kita, download atau kita akses melalui, web, internet kita di laptop atau via handphone. Jadi sangat, mudah untuk penggunaannya, seperti itu. Jadi kita juga bisa mendiagnosis, ada apa sih di printer tersebut, lalu kita juga bisa melihat, replaceable print head-nya dan service-nya seperti apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk menanggulangi misalnya ada hal yang perlu kita perbaiki di mesin tersebut. Oke, ini yang tadi saya bilang, less downtime, jadi lebih, menghemat waktu apabila memang ada kerusakan yang bisa kita perbaiki sendiri, daripada kita misalnya menunggu teknisi kita untuk datang. Lalu kita juga bisa mendiagnosis lebih akurat, dan juga, bisa memberikan, gerak cepat untuk segera menanggulangi apabila ada, hal yang harus segera ditanggulangi di mesin tersebut, seperti itu.
Nah, ini adalah key takeaway dari mesin SCF3030 itu tadi. Jadi, secara produk ini memang sudah high productivity, lebih stable, dan lebih menghemat waktu atau lebih memaksimalkan waktu. Lalu juga untuk, pricing sudah pasti kita menyediakan harga yang lebih kompetitif dibandingin dengan, kompetitor kami. Dan secara promotion pada saat ini kita mempunyai promotion price untuk, launching price. Nanti mungkin Bapak dan Ibu yang memang tertarik untuk lebih jauh bisa menghubungi saya atau Bapak Hesti dan, untuk penjualan sudah pasti akan dilakukan melalui authorized channel partners kami, seperti itu. Oke, sepertinya, sharing saya tidak banyak, cuma cukup sekian seperti itu saja. Apabila memang ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, feel free untuk menghubungi saya atau Bapak Hesti, atau Bapak Firdy, atau teman-teman dari Epson lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Hesti. Silakan Pak Hesti. Terima kasih Mbak Laras untuk presentasinya. Mbak Laras, ini gini nih, Epson itu banyak nih yang belum tahu ya. Epson itu sebenarnya punya berapa sih Mbak untuk nge-printer, jenis printer yang bisa ngeprint di kain? Printer kita, maksudnya untuk yang sublimasi atau yang Ya, apa nih, Pak sublimasi Hesti? sama DTG ya Mbak ya, punyanya Mbak ya? Iya, kalau untuk sublimasi line up kita itu banyak sekali ya kan Pak Hesti. Jadi Iya. kita punya juga Mhm. yang entry levelnya, itu entry levelnya sendiri aja kita punya 2 jenis, F530 dan F531. Di mana yang satu bisa print untuk fluorescent color, yang satu untuk color biasa. Itu pun, apa namanya, sangat handy dan cocok untuk mereka-mereka yang, ingin berbisnis, memulai bisnisnya, seperti itu. Nah, Mhm kalau mhm. untuk level yang lebih tinggi dibanding itu, yang untuk sublimasi yang lebih tinggi, kita punya ada F6330, ada F7270, ada 940, 940H, dan yang terbaru kita punya F10130, di mana ini adalah mesin tekstil sublimasi pertama kita yang terbesar dengan ukuran 76 inch dan cocok juga untuk industrial level. Jadi line up-nya sangat banyak. Nah, kalau untuk DTG sendiri kita ada 2. Jadi ada DTG F2130 sama DTG SCF3030. Seperti itu, Pak Hesti. Nah, ini ada Dan pertanyaan nih, dan sebentar langsung. sebentar, Oh, kita sebentar. juga Gimana gimana gimana? Ini asik nih. sebentar Pak Hesti, dan kita Gimana juga gimana? mau launching produk terbaru, ukuran, yang kecil nanti di Oh, insyaallah di awal di kuarter 1 atau 2 ini. Nah itu tapi masih kejutan. oh kejutan. Tapi ini Cocok tuh buat sublimasi. buat bangsa buat Indonesia ya, Mbak ya, yang banyak ini ya. Ukurannya ukuran berapa itu, Mbak? Itu ukurannya untuk ukuran, level CISS, Pak. CISS itu berarti ukurannya kecil ya. Jadi memang ini Oh. bener-bener yang untuk entry level sekali, tapi tintanya tinta sublimasi, begitu, Oh, A4. kalau sekarang di pasaran kan banyak tuh yang L series Epson yang dokumen itu dijadiin ini ya, sublim ya. Iya. Oh, berarti benar-benar Nah, originalnya nantinya nih. tinggal ditunggu aja, Pak. Wah, Bapak dan Ibu sekalian ditunggu aja nanti. tunggu tanggal mainnya kapan nih? Ada bocoran tanggal mainnya kapan, Mbak? Tanggal mainnya itu tadi pasti di sekitar antara bulan, April sampai Juni. Loh, lama ya? Oh, April kan bulan depan berarti ya? Ya itu, makanya tunggu aja kalau nggak April berarti Mei, berarti Juni. Nah, di antara 3 itu aja, Pak. Tadi kan udah dijelasin tuh F2130 sama F3030 ya, Mbak ya. Iya. Untuk gini nih, yang untuk F2130, apa sih perbedaannya, Mbak, yang mendasar sama yang F2000 itu? Kalau bisa bisa dikabarin. Yang mendasar sih itu tadi, Pak Hesti. Jadi untuk 30-30 itu memang sasarannya adalah untuk mereka yang memang ingin melakukan atau berpindah dari, bisnis apa namanya, kaos yang istilahnya Production. beginner gitu ya. Mereka ingin pindah ke Hmm. yang speed-nya lebih cepat, Mhm produksinya mhm lebih mhm. cepat. Nah, itu jadi productivity-nya memang lebih cepat untuk yang F30-30, industrial level istilahnya seperti itu. Iya, berarti banyak Heeh. cepet ya, lebih cepet, Mbak, ya di Iya, F2130 ya dibandingin betul. F2130. Betul, Nah, Pak Hesti. kalau ini, Mbak, ini kan zaman susah ya, semuanya serba nggak menentu,
jualannya juga susah. Ada nggak sih Mbak support Epson ke customer yang punya F2130 gitu Mbak? Untuk pembelian tinta gitu Mbak? Nah, saat ini tuh kita ada paket promosi sebenarnya Pesti. Mhm. Jadi kita ada bundling promo, unit F2130 kita bundling dengan 2 set tinta. Oh, Gitu, 2 set tinta. Nah, kita berharap dengan adanya promo ini, Bapak dan Ibu sekalian yang memang tertarik untuk, memulai bisnisnya, bisa, mencoba nih mesin kami dengan tadi bundling ink yang apa namanya, yang sudah kita provide, seperti itu. Dan untuk mereka yang memang ingin, berpindah ke 3030, tadi saya sudah sebutkan di awal, kita ada launching promo price. Jadi mhm, silahkan nanti kontak ke saya atau Pak Hesti apabila memang siap. ingin tahu lebih details lagi, seperti itu. Wah, tinggal F2130 bundling 2 unit 2 set tinta berarti udah langsung bisa produksi tuh Mbak? Iya dong Pak Hesti, sudah Wah, bisa. Mungkin kalau Pak Hesti mau untuk beli lagi? Mau beli lagi? terima kasih. Kalau untuk ini Mbak, untuk pembelian tinta, promo tinta, ada program nggak tinta yang Oh, udah iya iya orangnya udah iya. punya Kita itu? punya betul, kita punya program tinta support to end user. Jadi setiap pembelian 2 set tinta kita akan mendapatkan voucher OVO senilai Rp500.000. Wah, Caranya, Bapak dan Ibu beli tintanya di authorized dealer kami. Nanti SN number-nya di-report, dikirim ke kita, lalu tunggu voucher OVO akan segera ditransfer ke nomor OVO Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. bisa bantu ya Mbak ya untuk mengurangi CPP-nya customer, bisa Iya, juga bantu betul Pak jualan. Hesti. Apalagi sekarang kan masa pandemi gini nih, orang kan takut ya untuk keluar ya, mikir Iya, tinggal betul. kirim email udah bisa nih buat kaos. Iya, benar benar, bisa banget. Nah, makanya nanti mungkin kan Pak Firdy akan menunjukkan nih ya Pak Hesti ceritanya Ya, kan, menunjukkan prosesi bagaimana caranya printer ya Pak Firdy ya, sorry via printer kita nih 2130 dan 3030. Oke Pak Firdy ini lokasinya lagi di mezanin kita nih Pak oh Hesti, di demo mana center. betul, di mana di situ memang banyak sekali produk-produknya dari mesinnya kita yang ada di sana. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang tertarik, terus ingin lihat lebih lanjut, ingin demo juga, bisa nanti janjian sama Pak Firdy, Oh gitu. berarti customer tuh kalau ingin merasakan, ingin melihat dan apa ya namanya ya, buat sampel gitu bisa ya Pak ya ke demo center kita? Bisa dong, tinggal janjian aja dulu Pak Hesti, karena kan masa pandemi kayak gini kita memang harus, apa namanya, protokolnya memang harus lebih ketat dari biasanya. Tapi biasanya Pak Firdy dan Mas Andre dengan senang hati akan membantu mereka yang ingin melakukan demo langsung dan melihat seperti apa sih hasilnya, gitu Pak. Siap, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Sekarang kita Pak, pindah ke Pak Vidi. terima Pak kasih. Vidi, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan ketik ada di chat. Nanti kita langsung balas jawab. Pak Vidi bisa Gimana Pak? mulai? Wah, Ya, udah kelihatan. Ya, Pak Vidi, ini pertama mau perkenalkan nama saya Firdy, saya ada Vision Engineer di PT Epson Indonesia, bagian divisi komersial dan industri. Pertama mungkin saya mau ini dulu nih Pak, buat teman-teman yang lokasinya di Jakarta, yang ingin tes langsung unit, bisa datang langsung ke kantor Epson yang di Cibis 9. Kita punya beberapa mesin demo yang ada di sini. Kalau teman-teman tertarik, saya atur dulu sebentar. Nah, ini pertama kita punya F6330 untuk yang sublimasi. Tadi mungkin kayaknya ada yang nanya di kolom chat untuk yang jersey ya. Mungkin untuk yang pemula ini cocok. Lalu kita punya juga yang untuk F531 yang kecil. Dan kita punya yang F9430 untuk yang ukuran 64 inci. Lalu kita juga punya mesin yang
T-series, T-series ini. Nah, untuk foto. Lalu kita juga punya yang mesin E-series. Nah, untuk yang poster. Untuk sekarang kita akan coba demo di mesin DTG F 2130 dan F3030. Yang satu saya matikan dulu kali ya. Feedback. Ada feedback, Pak. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, kita cari feedbacknya biar kita enak untuk mengikuti live demo dari Pak Firdi. Kami ingatkan sekali lagi, jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu di chat. Silakan Pak Firdi. Nah, pertama kita akan coba dulu mendesain gambarnya. Nah, ini desainnya itu pakai apa nih Pak programnya Pak? Kalau dari di Misalnya kita program. pakai Garment Creator di sini. Bawaan Epson ya Pak ya? Iya, bawaan dari Epson, Garment Creator. Ini sebenarnya programnya sih downloadnya gratis, Pak. No, Iya, cuman gratis. kalau nggak punya mesinnya percuma juga download. Tapi kalau kalau teman-teman mau tahu nih ya, misalkan kalau saya beli mesin ini, kira-kira nanti untuk cost produksinya mahal atau murah ya? Contoh, ini saya pakai ukuran yang Triton yang medium Triton. Ukurannya 14 inci kali 16 inci. Ini kira-kira sekitar A3. A3 plus. Ini desain yang mau dicetak seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat, ini desainnya cukup complicated ya. Dengan warna yang banyak dan detail yang kecil-kecil. Nah, kira-kira berapa sih kalau untuk ngeprint seperti ini? Gitu. Kalau saya pakai yang level produksi ya, di sini ada 6 level. Jadi mulai dari level 1 yang paling kecil sampai level 6 yang paling tinggi. Biasanya kita pakai yang level 3 untuk produksi. Ini setara dengan 4 pas untuk yang warna putih dan color warna putih. 4 pas itu kalau teman-teman yang belum tahu, 4 pas itu berarti 4 kali print head bolak-balik menyemburkan tinta. Nah, ini terus setelah sebelum saya cetak, saya mau tahu dulu nih kira-kira produksinya berapa sih? Ini kita sudah dilengkapi dengan kalkulator untuk menghitung estimasi tinta. Nah, ini saya lihat di sini langsung di estimate. Bisa Bapak Ibu lihat tinta yang dikeluarkan ini ukurannya 11 mili. 1 milinya itu sekitar 1.800 untuk yang F3030. Nah, jadi total untuk tinta yang dikeluarkan itu sekitar 20.000. Gimana Pak? Kira-kira cukup irit nggak untuk 20.000? Kalau misalkan mau cetak di warna putih, itu jauh lebih irit lagi. Ini bisa saya ganti desainnya dengan sangat mudah, hanya satu kali klik, masih akan berubah jadi warna putih. Nah, ini kalau warna putih, kita mau cetak di bahan warna putih, tinta yang dikeluarkan, cek lagi. Nah, ini estimate. Bisa dilihat, ini nggak nyampe 1 mili. Hanya 0,8 mili. Sekitar 1.500 perak untuk ongkos tinta cetaknya. Kalau tadi yang hitam kenapa bisa sampai 20.000? Iya, Nah, itu pertanyaannya ke situ Pak Firdi. Kenapa tuh? Kok ada karena kalau perbedaan ya? kalau warna hitam itu dia akan ngeprint tinta putih yang untuk sebagai dasar dari tinta warna yang lainnya.
Oh, didasarin ya Pak ya Nah, di dasar jadi untuk warna yang lain ya. itu akan putih dulu. Akan putih terus baru nanti dia tinta warna. Makanya biasanya juga Pak kalau baju hitam itu warnanya apa harganya biasa lebih mahal dibandingkan dengan baju putih. Iya, iya, benar Pak, benar Pak. Produksinya pembuatannya itu lebih mahal. Karena kita balikin lagi ke warna hitam. Misalkan teman-teman, saya mau ngeprintnya tinta putih aja nih, nggak usah pakai warna-warna. Saya pengennya warna putih semua. Bisa juga. Di sini nanti tinggal pilih tinta putih. Jadi nanti dia otomatis settingan warnanya akan berubah menjadi putih semua. Putih semuanya pun nanti nggak benar-benar putih. Nah, nanti ada degradasinya. Ada gradasinya soalnya. Ada gradasinya juga. Gini. Misalkan mau saya tambahin tulisan, bisa nggak sih? Saya tambahin tulisan di sini, misalkan nama atau itu juga nggak bisa. Jadi nanti di desain ini langsung Bapak Ibu klik yang di tanda A plus ini. Bentar, proses. Request Pak Wizi coba dimasukin Indo Intertext gitu Pak. Oke, siap. Saya masukkan plus, lalu saya ketik di sini. Indo Intertext. Indo Intertext 2021. Ini. Nah, Siap. nanti dia muncul. Tinggal mau diatur aja dia ukurannya berapa. Misalkan bicara di atas ini ya. Nanti si gambarnya ini kita kecilin coba. Kita kecilin. Nah, ini satu. Kita oke. Atau mau ditambahkan gambar lain juga bisa. Jadi bisa memasukkan untuk multi image dan multi text. Nah, ini nanti lagi proses. Nah, udah muncul nih Pak. Udah muncul nih. Wah, keren. Berarti bisa custom ya Pak ya? Bisa, sangat bisa karena memang fungsinya printer DTG ini adalah untuk create custom. Hmm. Pak, itu kan tadi warna kaosnya dasar kan warna hitam sama putih nih. Betul. Kalau misal merah, kuning, itu Bisa, Pak. ininya gimana Pak? Apakah sama pakai tinta putih atau gimana ya Pak ya? Dasarnya kalau untuk kaos yang warnanya gelap selain warna putih itu juga menggunakan tinta putih. Jadi selain warna putih itu kita sarankan untuk penggunaan warnanya menggunakan tinta putih. Oh. Nah ini kalau sudah oke, desain sudah dirasa cukup pas, ya kita klik print. Di sini bisa ditambah nih Pak, misalkan mau kita cetak 10 kali. Nah, ini nanti tinggal klik, jadi kita nggak perlu bikin desain 10 kali yang sama, kayak mesin fotokopi, mau dicetak Oh, berapa kali. nanti tinggal pasang kaosnya, oke gitu aja ya Pak ya? Ya, ini saya print, oke. Nah, dia akan send job ke printer. Nah, sekarang kita beralih ke printernya. Ini tadi F2130, nanti yang kita sambil perbandingan kali ya Pak ya, untuk perbandingan F2130 dan F3030. masuk dulu yang F2130. Ini untuk ngebedain yang F2130 tidak ada tulisannya ya Pak ya. Iya. Nah, ini yang tulisannya. Sama tetap ini kita print di level 3, F2130.
juga sama. Kita print di sini. Nah, yang menariknya di mesin ini, Pak, misalkan ada Bapak Ibu yang membeli mesin ini lalu dipakai untuk usaha, misalkan untuk event sepeda. Apa namanya, kan sekarang lagi musim nih. Kumpul hari Minggu bareng-bareng naik sepeda gitu. Atau enggak ada event maraton. Terus Bapak Ibu mau ngeprint kaos yang sudah kayak tema maraton atau tema sepeda gitu. Nah, itu Bapak Ibu nggak perlu bawa lagi printer ke tempat event. Jadi filenya bisa di-save ke dalam USB. Di sini ada colokan USB-nya. Nanti bisa langsung colok USB, tinggal print. Jadi tidak Flash perlu. disk gitu ya Pak ya, maksudnya Pak ya? Ya betul, flash disk. Tidak perlu lagi menggunakan PC. Jadi cukup simple, cuma bawa mesin ini satu sama untuk alat pressnya. Nanti Bapak Ibu colok sini, kalau ada yang mau print tinggal pencet ini yang biru-biru. Nah, ini tadi kalau di F3030 dia sudah ada feature untuk displaynya itu dia terlihat ada karena dia sudah LCD. Ini desainnya sudah masuk. Kalau ready nanti dia pencet di sini. Mesinnya akan jalan. Tapi kalau ini dia belum ada gambarnya, cuma tulisan aja. Nah, ini tadi filenya namanya Japanese Frame. Nah, mungkin saya dibantu Mas Andre nih ya. Mas Andre mencet yang di 2130, saya mencet yang di 2130. Kita running jalan dengan settingan yang sama, dengan file yang sama. Ukuran cetaknya juga sama A3+. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, kita lihat dua-duanya udah masuk. Nah, kalau F2130 di sini sudah dilengkapi lampu saat proses cetak. Nah, ini sudah kelihatan nih. Sudah mulai mencetak ya. Yang dicetak pertama kali adalah warna putih. Karena dia sudah dilengkapi dengan dual printhead, maka dia cuma satu kali jalan nih. Putih, langsung head berikutnya belakangnya itu warna yang pengutin. Nah, seperti ini. Nah, di sini udah keluar warna. Wow. Kita belum selesai ngobrol, udah selesai nih Pak. Iya. Ini yang di F2130 baru jalan, baru mau keluar yang putih. 2 kali proses berarti ya Pak ya, yang F2130 Nah, ya. Oh. Ini sudah selesai. Kalau yang F2130 ini masih running. Dia print dulu warna putih. Seperti ini. Nah, dia print dulu warna putih. Lalu nanti setelah image putihnya selesai, dia akan masuk untuk nge-print lagi warna hitam. Makanya tadi Mbak Laras bilang speed-nya ini 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan F2130. Nah, masuk lagi. Masuk lagi dia. Masuk lagi baru nge-print yang Color. Warna. Jadi 2 kali jalan. Tetap harus di-press lagi ya Pak ya, dua-duanya Pak? Tetap harus di-press Pak, karena kan ini tintanya hanya menempel di bahan. Mesin ini tidak dilengkapi dengan pemanas, karena biasanya kalau ada pemanasnya, dia nanti tinta putihnya lebih rawan clogging ya? Tempat Pak. Jadi di mesin ini pun dua-duanya dia ada sensornya nih. Kalau suhu ruangan terlalu panas, dia akan ngasih tahu.
ini bisa dilihat untuk detail warnanya, gradasinya. Ini. Detail ya Pak ya? Ya, cukup detail, Pak. Ini juga sama untuk yang Nge-freeze Pak. nah, ini sekarang dicoba bantu Pak Fidi? Ya? Mohon maaf, nge-freeze. Oh, fresh. Freeze. Bapak Ibu tadi kita perlihatkan ya live demo perbandingan antara F2130 dengan F3030 di mana kedua-keduanya memang DTG direct to garment kan tetapi segmented untuk kelasnya berbeda. F3030 itu skala produksi sedangkan F2130 segmen retail. Nah, ini mesin F2130 ini tadi mungkin Mbak Lara sudah jelasin yang F2000 ya Pak kemarin Pak. Iya. Bedanya antara F2000 apa itu Pak? Sama maintenance-nya susah nggak sih Pak? Adalah di segi maintenance Pak. Jadi kalau F2000 itu maintenance-nya sedikit lebih rumit dibandingkan F2130. Jadi kalau F2000 kita ada cairan yang harus diteteskan di tempat parkirnya printhead. Nah, ini di bawahnya sini parkirnya printhead. Nanti printheadnya geser ke tempat sini, sebelah kiri. Nanti dia akan ditetesin nih, biar si printheadnya nggak buntu. Nah, cuman kalau di F2130 ini sudah dilengkapi dengan ini Pak, cleaning cartridge. Masih nge-freeze Pak di saya layarnya. Oh, masih nge-freeze. Saya udah jalan. Berarti di laptop saya berarti Pak. Saya aman Pak Hes. Oh, lanjut Jalan Pak. Kok. Lanjut Pak. Oh, Pak Hesti. Nah, ini dia dilengkapi dengan cleaning. Cleaning ini adalah fungsinya untuk saat printer dimatikan. Ini kita coba ya, matikan. Ini hasilnya udah jadi nih Pak. Tuh, udah bisa langsung dipegang Pak. Ini sampai hasil kecil. Nah, ini kalau saya matikan, saya butuh 5 menit. Nah, dia butuh 5 menit untuk mengganti tinta putih yang ada di printhead diganti dengan cairan cleaning tadi Pak. Oh. Nah, jadi karena tinta putih ini memang dia secara chemicalnya bentuknya seperti karet, jadi lebih rawan menggumpal. Nah, tapi kalau diganti dengan si cleaning tadi, jadi risiko untuk menggumpalnya tinta di dalam printhead itu bukannya berkurang, ya berkurang secara signifikan. Contohnya kayak kejadian kemarin nih waktu awal PSBB di 2020, itu kantor kita kan tutup nih Pak 3 bulan kan. Ini saya total benar-benar kantor tutup, AC mati, mesin juga mati. Jadi selama 3 bulan mesin DTG ini tidak beroperasi. Gitu. Nah, saat pertama kali bulan keempat kantor itu saya nojol cek, hidupkan, memang di awal memang dia buntu. Tapi setelah proses cleaning 2 kali, itu sampai sekarang printer bisa digunakan lagi secara normal.
tanpa perlu mengganti printhead. Nah, mungkin ya kalau yang seri F2000 itu sudah pasti kalau kondisi selama itu mati, pasti akan ganti printhead. Nah, ini udah jadi, bisa dilihat, ini yang tadi ada tulisannya, lupa saya. Nah, ini yang tadi yang F3030. Lalu Yang 2130 belum? F130. Ah, Nah, ini F3030 dan F230. Kalau misalkan tadi Mbak Laras bilang untuk ganti printhead segala macam, ini Flatten. ganti apa namanya? Flatten. Nah, ini flatten ini dia sangat mudah, Pak. Tinggal diangkat. Nah, misalkan kita ganti sama yang ukurannya lebih kecil nih. Nah, ini langsung taruh gitu aja. Lalu di F2130 di F3030 ini sudah dilengkapi dengan maintenance bay. Jadi ini bisa dibuka. Nah, nanti bawah ini bisa untuk maintenance, Pak. Jadi nanti printhead akan geser ke sini. Jadi kita untuk maintenance lebih mudah. Untuk parkir itu ya, Pak ya, untuk parkir Iya, printer untuk betul. bersihin ya. Lalu dia ininya juga cukup lebar nih, Pak. Tuh. Iya, iya. Ini bisa, misalkan mau dibersihkan kipasnya dibersihkan. Nah, ini dia kipasnya ini untuk menjaga biar dia debunya tidak terlalu banyak ada di dalam mesin. Yang sebelah sana juga bisa dibuka. Nah, kadang kan orang nanya Pak ya, untuk perbedaan DTG sama sablon itu gimana Pak? Sebenarnya secara teknik kerjanya hampir sama ya Pak ya, kalau DTG sama sablon. Cuman kalau sablon itu kan dia kita bikin separasi per warna, lalu pakai apa namanya ya, film ya, jadi digesruk gitu. Nah, kelemahannya adalah semakin banyak layer warna yang mau dicetak, itu filmnya juga bikin semakin banyak. Dan proses gesruknya itu akan berulang kali. Makin panjang berarti ya Pak ya? Iya, contohnya kayak gini nih. Kalau di DTG, kalau di mana? Sablon, itu konvensional. susah ya Pak ya. Karena warna-warna gradasi gini juga dia nggak bisa halus. Gitu. Ini teknologinya teknologi digital. Gitu. Nah, ini juga ininya bisa dibuka. Tuh. Jadi ini printheadnya misalkan mau di maintenance itu lebih mudah. Ukuran tintanya juga lebih banyak. Kalau yang F2130 itu menggunakan tinta dengan ukuran yang 600 mili ya Pak? 500 ya. mili. Nah, ini tintanya nomor sendiri warna putih, dua slot. Terus yang warna lainnya masing-masing satu dengan satu kuning. Kalau ini kapasitas tintanya besar nih Pak, 1.500 mili. 1,5 liter. Benar. Iya, 1,5 liter. Bentuknya pons. Namanya juga gampang. Jadi sangat easy to maintenance. Saya salah satu ini bisa nih. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Kita langsung jawab. Pak Firdi? Pak Firdi?
Ya, halo. Ya, itu sekarang kan masih ada nih print tepung gitu ya Pak ya. Di Oh market kan udah iya, mulai. ETF. Itu dilihat secara hasil gimana itu Pak? Secara hasil ya. Mm-mm. Kalau secara hasilnya sih menurut saya beda karakter ya Pak sama DTF. Oh, karakternya Karena beda kan ya Pak ya? kalau betul kalau kalau mungkin kalau teman-teman tahu Polyflex ya Pak ya. Nah, mungkin Polyflex yang, hampir sama dengan sebentar, yang stick Polyflex itu berarti kita ngeprint di lembar film ya, terus di print itu ya, di di press stiker ya. ya Pak ya. Iya, Nah, stiker stiker terus nanti di cutting mm-mm. terus nanti di press. Nah, biasanya Polyflex itu hanya bisa satu warna atau maksimal biasanya dua warna untuk karena dia stikernya itu biasanya lembaran satu warna gitu Pak. Oh, Nah, lembaran gitu kalau ya. dia detailnya kecil-kecil, biasanya prosesnya agak lama karena untuk setelah di cutting, terus nanti dipilihin mana stiker yang mau ditempel, mana yang enggak. Nah, milihinnya itu yang agak lama. Nah, kalau Oh, DTF, dia memang dicetak di atas satu kertas film, menggunakan printer seperti printer cetak biasa, lalu dia akan masuk ke mesin tepung yang dikasih terigu, powder. ditabur powder ya, ditaburin powder, lalu masuk mesin pemanas lagi, nah baru nanti bisa dicetak. Setelah digunting, ditempel di kertas, ditempel di kaos, baru di press. Mm-mm. Jadi prosesnya lebih panjang, Mbak. Mm-mm. Proses Siap, lebih siap. panjang dan bentuk mesinnya nggak compact, nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Dia cukup kita, Berarti ngabisin waktu ngabisin ruang, Pak ya. iya Untuk cukup. Jadi. ini ada pertanyaan tuh untuk tadi ada pertanyaan dari Pak Siregar. Untuk batik gimana? Coba sebenarnya Batik ukuran ya. DTG itu ukurannya berapa sih, Pak? Bisa ngeprint berapa? DTG untuk paling lebar itu Pak, ukurannya yang large platen. Wait, saya lihat tuh. Nah ini. A3 ya, Pak ya? Nah ini ukuran yang paling lebar. 16 inci kali 20 inci. Kalau batik mungkin lebih cocok ke ini ya Pak ya. Batik itu lebih cocok ke sublim ya. Batik itu sih sebenarnya kan teknologi untuk cetak batik itu kan banyak tuh ya, yang konvensional, yang cetak print sama dicap itu kan ada juga tuh. Betul. Nah, ada juga yang teknik secara sublimasi yang kita juga punya F9430 atau apakah Epson F10030 bisa juga untuk DTF Mas Mona Oh Lisa. iya betul. Mas Itu Aulia ini jagonya ini. besok itu kita juga ada Iya, betul, mengenal produk Pak. DTF besok jam berapa Pak Aulia? Besok jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Pak. Ya, itu Itu DTF nanti ya Pak ya. Iya, betul. Jadi DTF atau direct to fabric. Itu bisa Betul. langsung print di itu ya Pak ya, kain ya Pak ya. Iya, untuk di kain. Jadi untuk kain polyester, katun, atau kain-kain lainnya itu bisa. Nanti disesuaikan dengan tintanya. Sip. Nah, kalau memang tadi yang saya lupa bilangin, kalau DTG ini dia jenis kain yang dipakai adalah kain katun ya Pak ya. Katun. Kain katun. Jadi kayak celana jeans, jaket jeans, topi, pokoknya yang minimal 50% ada katunnya itu masih bisa kita cetak menggunakan DTG. Nah, kalau untuk sublimasi itu kebalikannya, yang dicetak adalah kain polyester. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Pak, kayaknya Iya. Pak. Ini Bentar. apa? Kalau print head rusak. Nah, kalau printhead rusak ya. Printhead rusak bisa diganti, Bu. Karena kalau di F2130
itu garansinya 1 tahun termasuk print head. Jadi kalau print head-nya rusak, masih dalam garansi itu bisa di-cover. Lalu kalau untuk F3030, ini garansinya sedikit beda. Kita menggunakan garansi yang namanya cover plus. Nah, cover plus ini garansinya tidak termasuk print head, namun kelebihan dari F3030 ini adalah kalau print head-nya rusak, itu kita bisa melakukan penggantian print head sendiri. Jadi nggak perlu ibu bapak nungguin dealer datang bawa print head, ibu bisa langsung stok print head sendiri. Nanti setelah di training sama dealer, nanti print head ini bisa diganti tanpa harus menunggu dari dealer. Karena untuk mengurangi meminimalisasi waktu downtime. Seperti itu. Berarti Jadi customer nggak usah khawatir ya Pak ya nggak usah untuk khawatir Pak kalau untuk masalah. menunggu teknisi ya. Iya, jadi takutnya kelamaan nih. Misalkan ibu ada di luar kota, misalkan dealernya adanya di kota besar, nanti butuh waktu perjalanan dari sana, belum lagi ngambil print head-nya. Nah ini ibu bisa order sendiri print head, nanti di stok di tempatnya ibu. Kalau ada apa-apa nanti ibu langsung ganti sendiri. Jadi cepat. Jadi biar produksi juga tetap jalan terus gitu. Nggak terganggu ya Pak ya. Nggak terganggu. Dan nggak betul. tergantung sama teknisi ya. Betul. Karena memang di fasilitas kemudahan oleh dari Epson untuk print head bisa diganti sendiri. Itu nanti di training dulu kan sebelum dilepas sendiri gitu ya. Nah ini ada lagi nih Pak. Untuk mesin printer Epson jenis DTG-nya, apakah setelah di-print gambar ke kaos, apakah harus di-press atau dipanaskan juga agar tinta print lebih menyatu ke kaos? Ini pertanyaan Betul, dari Pak Haris. Betul Pak, tetap tadi kalau Bapak lihat mungkin ini harus di-press lagi. Seperti apa namanya? Karena memang dia hanya menempel di permukaan ya. Nah, untuk biar dia lebih menyatu dengan bahan, ini harus di-press. Gitu. Untuk pertanyaan dari Ibu atau Bapak Esa, tadi sudah disebutkan tipe yang buat jersey. Untuk yang buat jersey itu ada F6330 Pak, bisa dicatat. Nih, F6330. Ya, seperti itu Pak. Bentuknya Pak. Itu ada 4 warna. 4 warna, dia masing-masing tintanya 1,1 liter. Bentuknya pouch ya Pak ya? Bentuknya pouch, nanti tintanya dituang ke dalam sini Pak. Nah, ini dikocok. Tintanya dituang ke dalam sini. Dia sudah dilengkapi dengan tekaprol. Jadi ada tekaprol depan. Nah, jadi tekaprol untuk apa itu Pak? Tekaprol itu untuk kalau bapaknya ngeprint panjang, roll to roll, jadi nggak usah manual, nanti digulung gitu. Jadi nanti otomatis dia akan menggulung sendiri di depan. Jadi untuk proses print roll to roll. Nah, ini ukuran cetaknya 44 inci. Dan yang baru ini Pak, sudah dilengkapi dengan maintenance bay. Jadi kalau misalkan dulu, kalau mau bersihin tempat parkirnya print head, itu harus manggil teknisi nih. Ini cover samping harus dibuka. Nah, kalau sekarang ini nggak perlu. Ini sudah. Nah, nanti bisa ada tambahan nanti ini digeser ke kiri. Nanti dia prosesnya bisa dilakukan sendiri oleh user. Caranya gimana? Nah, ini sudah dijelasin di sini, Pak. Kita sudah dilengkapi dengan barcode yang akan terhubung ke link YouTube. Jadi si customer bisa langsung scan barcode-nya, akan terhubung ke link YouTube untuk proses maintenance seperti itu. Nah, untuk tinta pembuangannya ini bentuknya jerigen. Jadi nggak usah khawatir bolak-balik nanti beli maintenance box. Ini udah bentuknya jerigen tuh, Pak.
Kalau penuh tinggal buang. Nah ini mesinnya ini. Kalau untuk yang besar mesinnya adalah F9430 yang sekarang ini. Sudah dilengkapi dengan ini dari belakang ya. Sudah dilengkapi dengan tinta fluorescent yellow dan fluorescent pink. Jadi bisa mengeluarkan warna-warna stabilo. Ini tampak belakang ya, Pak ya? Ini tampak belakang, Pak. Karena memang dia showroom ini kan ditujukan di showroom. Kalau ada lagi yang kecil nih, Pak. Nah, ini yang lebih kecil lagi F531 dan F530. Kalau F530 itu cyan, magenta, yellow, black. Kalau F531 itu dia black, fluorescent pink, fluorescent yellow, dan cyan. Apa sih bedanya, Pak? Fluorescent warna-warna flow itu? Dari tadi kan Bapak nyebutin flow ini. Warnanya ya. Iya. Warnanya mungkin bisa sambil di print ya. Mas Andre bisa minta tolong nggak nih Mas Andre? Pasti nih, nambah-nambahin kerjaannya pasti. Loh, dari tadi kan ada ngomongin Kalian. warna flow gitu loh. Ya Oh, kan? ini nih ada Pak sampelnya Pak. Nah, sampel. Kalau ini kan fluorescent pink. Jadi warnanya lebih bright. Warna stabilo, Pak. Ngejreng. Warna-warna pastel gitu ya. Ya, kalau warna pink biasa, dia warnanya nggak, kayak magenta itu nggak seperti ini warnanya. Jadi warnanya lebih bright. Coba Mas Andi mungkin ada sampel yang lain kali ya, Mas. Prosesnya mungkin teman-teman belum ada yang sudah tahu belum ya? Kita ke printnya di kertas dulu nih. Untuk itunya. Print sublimasi ya, Pak ya? Iya, untuk print sublimasi. Jadi di kertas, nanti dari kertas baru ditransfer ke kain. Kayak di dalam nih. Nih sambil nunggu Mas Andre, ini ada pertanyaan nih. Untuk Ya. garansinya gimana, Pak? Kalau untuk konsumen di luar Jawa, seperti di Jambi. Garansi dimanapun berada tetap 1 tahun. Full spare part. Full spare part plus print head untuk yang F2130. Mungkin dibantu ya, Bu ya ini ya sama dealer. Jadi ketika Ibu beli unit itu kan sama dealer kita yang ada di Jakarta ataupun di daerah. 200. Jadi setelah pembelian itu Ibu akan after sales-nya itu akan dibantu dan di follow up sama dealer, teknisi dealer yang akan membantu Ibu. Seperti Nah, itu ini Ibu. betul. Kan ini bentuk servisnya on-site ya Pak ya. Iya, onset. Jadi Ibu tidak perlu ini kalau rusak dibawa-bawa ke tempat customer, tempat dealer, tapi dealer akan datang ke tempat Ibu untuk proses servis. Nah ini tadi yang sampel fluorescent yellow, ini sampel fluorescent pink. Beda ya Pak ya? Beda Pak. Kalau magenta, soalnya kalau untuk kita coba, kita mesti manasin si Heat press-nya tinggi ya? heat press-nya, iya. Temperatur yang dibutuhkan adalah 200 derajat. Sedangkan kalau untuk DTG ini 150 derajat cukup. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari permintaan atau request nih. Dari Bapak atau Ibu Esa. Alamat buat contoh dan demo produknya di mana ya? Wah. Bisa Bapak dihubungi Esa juga. tinggal di mana Pak? Ini di Cilandak Pak kita Pak. Di Cibis 9. Cibis 9 Cilandak. Sebentar. Ini Pak alamatnya Pak. Cibis 9 Cilandak. Jalan TB Simatupang nomor 2. Kalau Bapak Ibu mungkin lebih kenalnya gedung Trakindo, itu di sebelahnya. Jadi ada gedung baru namanya Cibis 9. Mungkin Epson udah pindah ke sini sekitar 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun pindah ke Cibis 9, jadi di dekat KKU Cilandak. Itu.
di lantai mezanin. Suhu ruangan pengaruh, Pak, untuk Suhu ruangan kinerja pengaruh. printer. Print warna putih nih. Print warna putih. Suhu ruangan normal sih ya Pak ya, sekitar 26 derajat. Karena di mesinnya ini kalau dia kepanasan, dia akan ngeluarin alarm juga nanti. Oh, Itu aja. ada warningnya ya. Iya, ada warningnya. Nah, ini coba ya. Ini temperaturnya udah 167. Saya coba ngeprint ini. Ini masih kertas. Ke dalam Nah, ini untuk yang biasanya emang bahan-bahan jersey sih. Kalau untuk yang apa namanya? Untuk sublimasi. Jadi seperti ini prosesnya. Sublimasi itu berarti bisa buat ini juga ya, Pak ya, syar'i gitu ya. Oh, iya Pak. Untuk jilbab, kerudung, terus hijab ya. Hijab ya. Nah, itu yang menggunakan teknologi sublimasi. Nah, ini saya press coba ya. Saya coba di 175 ya. Seharusnya sih dia 200 derajat. Panasnya juga berpengaruh Pak ya untuk hasil Banget. ya. Karena ini adalah proses pemindahan atau transfer dari pemindahan tinta dari kertas ke kain. Ini dia sekitar 50 detik. Mas Andre lagi prepare, kita coba live demo untuk yang kaos putih. Ya. Pakai desain yang sama tadi, kita tinggal rubah settingannya ke kaos putih. Ini beberapa sampel yang sudah dicetak menggunakan sublimasi dan DTG nih Pak. Nah, ini kaos jersey, terus Aplikasi ya Pak ya. Iya. Ini ada sarung bantal, terus ada tas. Nah, ini juga tas. Oh, sama ini tas. Sarung bantal, dan ini bentuk ini untuk baju yang sudah jadi ya. Sudah jadi. Lalu untuk ini Sofa bahan juga bisa ya Pak ya. Ini sofa juga bisa. Contohnya nih. Nah, ini sofa. Jadi banyak Pak untuk aplikasi-aplikasinya. Nah, ini tadi sudah selesai di press. Coba kita lihat ya. Hasilnya kira-kira gimana. Nah, ini warnanya tuh. Warnanya masih kelihatan agak lebih muda karena panasnya belum maksimal. Nah, ini dia pindah warnanya. Nah, saya mau menunjukkan aja proses sublimasi ya Pak. Seperti ini. Jadi warna yang di kertas akan pindah ke kain. Fungsi kertasnya itu untuk ini ya, untuk menampung sementara ya Pak ya. Menampung Betul, sementara tinta ya. Sementara tinta Pak. Aman itu Pak dipakai Pak? Aman Pak, karena kita sudah dilengkapi dengan sertifikat Oekotex yang untuk bayi di bawah umur 3 tahun itu dia aman. Oh. Jadi ada sertifikatnya itu. Jadi Bapak Ibu kalau punya Epson Surcolor F6330 ataupun sublimasi Epson, nggak usah khawatir berarti Pak ya kalau mau masuk ke ini ya. Betul Pak. Mau masuk ke Eropa ya, Eropa, iya. Amerika gitu. Mereka kan biasanya minta seperti itu, minta apa? Betul. Sertifikat Oekotex ya Pak ya. Oekotex.
Eh, beberapa mungkin kalau Bapak Ibu tahu beberapa produsen mainan juga boneka itu baju-bajunya juga dicetaknya menggunakan tinta-tinta seperti ini. Mm-mm. Ini tadi ada pertanyaan untuk di outdoor ya Pak ya? Iya. Penempatan printer semi outdoor. Semi outdoor gimana nih Pak kira-kira? Oh mungkin di Di ruangan teras. tidak ber-AC kali ya? Di teras. Bisa jadi di teras. Sebenarnya Mungkin sih kita lebih proper itu tempatnya bersih, bebas dari debu gitu ya Pak ya, Pak Vidi ya? betul. Karena memang nozzle itu adalah printhead itu adalah lubangnya itu Pak. Ini sebesar 12 pikoliter. Jadi Kecil banget berarti. seukuran rambut manusia lah Pak, Mm-mm. lubangnya printhead itu. Nah, makanya dari segi environment-nya, Epson itu contohnya nih ya, seperti itu untuk yang mesin ini, kita karena kan posisi di sebelah sini terbuka nih Pak. Untuk yang di sebelah sini terbuka, dia di sini dikasih blower. Blower, nah ini ada kayak kipasnya. Nah ini kipasnya ini. Nah ini bisa Bapak lihat nih debu-debu Banyak itu. yang cukup terkumpul. Tuh, seperti ini. Nah dia untuk menjaga agar ruangan di dalam ruangan cetak ini dia sebisa mungkin minimal dari debu. Nah, kalau Minimal dari memang debu ya. terpaksa harus di outdoor, mungkin resiko yang dihadapi nanti adalah si printer akan lebih sering melakukan proses cleaning. Karena clogging ya Pak ya. Karena si printer ini dia punya sensor untuk gimana caranya printhead saya tidak clogging. Itu Nah, otomatis itu ya jadi Pak. otomatis, Pak. Hmm. Jadi kalau Bapak lihat di sini, dengan kondisi seperti ini, dia akan dilihat nih, dia akan melakukan maintenance kira-kira 5 jam 19 menit lagi. Nah, nanti kalau environment-nya berubah, si sensor juga akan lebih mendeteksi untuk si tinta lebih sering cleaning, si printer akan lebih sering cleaning, karena kalau tidak seperti itu, printhead akan clogging. Seperti itu. Jadi ya resikonya tintanya akan lebih cepat boros. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Dan dia kalau kepanasan, dia nanti keluar. Di sini ada tulisannya nih Pak. Nah ini nih. Temperatur 24 derajat, humidity 60 derajat. Nah seperti itu. Kalau di sini dia nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada Keterangannya. keterangannya. Tapi kalau dia panas nanti di sini akan ada pemberitahuan. Ada warningnya juga ya Pak ya. Ada warningnya. Seperti itu Pak. Gimana Mas Andre? Udah siap Mas Andre? Oke, siap Mas Andre. Kita cetak yang sama dengan bahan putih ya Pak ya. Iya Pak. Kalau bahan putih ini, kalau yang tadi bahan hitam perlu kita proses treatment dulu Pak, biar si cairannya itu tidak tintanya tidak turun ke dalam bahan. Tapi kalau putih ini dia langsung Dipres dulu nggak itu yang putih Bapak? dipres biar nggak lecek aja Pak. Oh, Jadi nggak lecek. biar bulu-bulu si yang ada di kain ini dia turun. Dia kan ada bulu-bulu halus nih. Ya. Nah, dia biar turun. Nah, kalau khawatir di ini juga disediakan ada alatnya ini yang buat main di mana Pak? Time zone. Ini. Ya. Nah, ini dia buat biar halus. Ini juga sama seperti ini. Nah, misalkan khawatir itu nanti kalau kaosnya nabrak printhead gimana tuh? Rusak nggak printheadnya? Nah, contoh ya kita buat simulasi nih. Kainnya agak keangkat dikit nih. Mungkin seperti ini nih. Kainnya agak keangkat dikit. Terus kita masukkan coba. Kita coba masukkan.
Nah, nanti dia keluar nih, head sensor. Jadi ada ketinggian yang tidak bisa dianulir oleh si sistem. Jadi dia maunya si permukaannya ini rata. Karena untuk mencegah agar print headnya ini aman, Pak. Aman nggak nabrak berarti, Pak? Ya, aman karena nabrak, betul. Jadi dia otomatis Bapak Ibu nggak perlu khawatir si print headnya akan nabrak. Nah, kalau ini dia sudah lebih canggih. Kalau dia ada naik sedikit, nanti dia akan mendeteksi si apa namanya, si carrier tempat tinta untuk dia otomatis naik. Nah, jadi kalau ini settingnya udah otomatis, kalau ini settingnya manual. Oh, Kalau bahannya ini lebih tinggi, kita setting di bawah. Nah, untuk diturunin nih. Jadi misalkan Bapak Ibu ngeprint di jaket biasanya tebel atau hoodie. Nah, ini nanti diturunin. Seperti itu. Agar ketinggiannya si peleton ini dia bisa turun. diatur ya. Ya. Tapi kalau ini dia sudah manual. Kalau yang ini sudah otomatis. Dia ada sensornya. Oke, saya coba ke print ya. Ya, silakan, 1, Pak. 2, 3. Nah, kalau untuk print warna putihnya, perbedaannya tidak begitu jauh. Wah, ini. Nah, ini dia tadi ada masih belum rata. Oke. Nah, kalau ini perbedaannya nggak begitu jauh karena sama-sama menggunakan satu buah printhead kan. Ya, Kalau hampir 2 kalinya aja sih sebenarnya. tapi Karena tetap ukuran printheadnya, lebih cepat iya yang Pak. F3030 tuh. Oh iya Pak, karena ukuran Hmm. printheadnya F3030 ini dia 2 kali lebih besar dibandingkan F2130. Jadi kalau yang F3030 ini lebar printheadnya 2,6 in. Kalau yang F2130 ini lebarnya 1 in. Nah, dia udah mau ngeprint. Memang ini kelasnya untuk skala industri, Pak. Yang F3030 ya, Pak, gitu ya. Nah, itu kan hasil print-printnya itu yang DTG, itu awet nggak, Pak? Kalau kan kita cuci nih, cuci setrika itu gimana itu, Pak Firdi? Ada treatment khusus nggak, Pak? Kalau untuk yang putih sih enggak ya. Kalau untuk yang hitam mungkin kayak baju sablon biasa aja. Kalau nyetrika dibaliknya gitu. Tapi kalau perubahan kualitas itu biasanya terjadi setelah 12 sampai 15 kali cuci. Saya juga sering bikin di rumah ya cucinya pakai mesin cuci biasa aja, awet, nggak ada masalah. Dan Oh. warnanya juga tidak luntur, Pak. Hmm. Pernah ada satu kaos tuh juga malah kaosnya yang warnanya udah agak pudar, tapi hasil printnya masih oke. Nah, ini tadi untuk yang warna putih, tuh, untuk yang gradasinya bisa dilihat. Kalau misalkan nih, saya ngerasa kok kayaknya kurang tebel ya warnanya. Saya print sekali lagi, ini Bapak Ibu tidak akan khawatir meleset nih ininya nih. Selama si kaosnya ini belum digeser, saya coba ulang sekali lagi nih ya. Misalkan seperti ini, nanti dia hasilnya meleset nggak? Coba Mas ada di print sekali lagi deh. Dua-duanya aja, Mas. Ditimpa istilahnya ya, Pak ya? Iya, kita timpa nih ya. Kita timpa, nanti nanti melesetnya nih warnanya akan berbayang atau apa. Nah, Ngeblur ya istilahnya ya? karena kita kan di sini presetnya pakainya precision core, Pak. Tuh, jadi sudah presisi untuk tingkat keakuratannya sudah sangat tinggi. Kita masukin lagi, nah, bisa dilihat nih, ngeprint di atas bahan yang sama tuh. Nanti akan numpuk, kira-kira berbayang nggak gitu.
Nah, itu Jenis tadi kan udah jadi ya. Nah, ini F2130 baru setengah jadi nih. jenis Ini tinta DTG-nya sendiri jenis apa, Pak? Untuk Epson Surcolor F ini Pak, ya 2130 Ultrafilm atau DG Ink Pak, berarti khusus ya, Pak ya? khusus. Memang Epson menciptakan tinta khusus untuk yang DTG ini. Nah, ini baru selesai kita masukin lagi Mas. Tuh. Nah, ini juga sama. Nah, dia masukin lagi. Tuh, ini kan print lagi nanti. Nah, bisa dilihat warnanya sekarang lebih gelap. Tapi untuk detailnya tetap dia tidak numpuk. Nah, warna bisa dilihat lebih gelap. Nah, contoh yang ini. Nah, dia tetap warnanya tuh. Sampai garis-garisnya juga dia nggak lari. Tuh, kalau dia berbayang pasti di garisnya ini akan ada bayangan. Double. Ini dia tidak. Oke Mas, kita press dulu Mas. Yang ini Mas. Ini nanti kalau ke sini bisa dibantu sama saya atau Mas Andre. Mas Andre juga sama. Di pre-sales engineer juga. Sama seperti saya. Ini di press nih. Tadi kan ada yang nanya apakah harus di press? Harus Pak. Lebih bagus sebenarnya didiemin dulu nih. Kita diemin dulu kira-kira sejam, 2 jam. Baru kita press. Tapi kalau kelamaan nanti takutnya diambil orang Pak. Nah ini udah jadi 2 kali print. Yang ini baru 1,5 kali jalan nih. Ini perbandingannya 3 buah printer F2130 baru bisa menyamai produksi F3030. Seperti itu Pak. 3 printer ya, Pak ya? 3 printer. Nah ini bisa dilihat juga nih warnanya juga lebih terang sekarang. Karena 2 kali print. Dan gambar yang sama. Nah Kalau ini 2 udah kali print konsumsi tintanya hampir sama, Pak. iya. Sama Pak. Hmm. Tadi kan sekitar 1.500. Jadi totalnya Ya, tintanya ini 3.000 ya. 3.000. Beli kaos polosnya 27.000 paling murah kalau yang putih. Total 30.000 udah bisa jualan nih. Sama listrik segala macam ya 35 lah ya Pak. 35 35. sampai 50 lah. CPP-nya ya tuh, cost pabriknya. Untuk bisa jual. Biasanya kaos putih itu kalau Bapak Ibu lihat di toko-toko biasanya sudah di atas angka 100. Kalau untuk yang kaos hitamnya biasa di atas 150 biasanya. Bapak Ibu Nah, silakan jika ada pertanyaan bisa ini juga sama. Bisa dilihat tuh. langsung diketik di chat. Kita akan bahas langsung. Sudah ada Jika ada request depan. apa gitu silakan Ibu. Nanti kita bantu. Kami ingatkan untuk besok kita ada webinar lagi. Untuk besok kita akan membahas Directive Garment. Mona Lisa itu suatu produk Epson juga yang bisa ngeprint langsung ke kain itu jam 10 sampai jam 12. Di tempat yang sama Indo Intertext. Untuk siangnya juga kita ada lagi tuh jam 13 sampai 14. Kalau
yang jam 13 sampai 14 kita bareng sama dealer kami yang ada di Jakarta, MMS Mulia Mandiri Supply, itu membahas tentang teknologi sublimasi dari F10.030, F9430, F9430H, dan 633. Besok juga ada penjelasan dari Ulina untuk sublimasinya, serta ada tambahan ya dari MMS juga bundling dengan mesin pressnya mereka. Jika berkenan, ada keinginan untuk menambah ilmu ataupun menambah diversifikasi usaha, bisa join untuk besok di tanggal 30 Maret jam 10 sampai jam 12 itu untuk DTF, DTF, Direct to Pak. Maaf Fabric ya. Mona Lisa. Ya. Sama yang 30 Maret pukul 31 sampai 14 sublimasi. Silakan Bapak Ibu. Di waktu yang tersisa ini kami tunggu jika ada pertanyaan ataupun keinginan apa, mau ngeprint sampel atau mau menanyakan harga, spesifikasi, bisa Japri. Tadi saya udah ninggalin nomor telepon di chat. Silakan di save dan di WA ke saya. Pak Fidi? Ya, mungkin Ada ada yang bingung kali Pak, kalau Gimana, Pak? kok harganya mahal ya? Saya pernah ditawarin printer DTG, harganya Epson juga ya? empatnya gitu. Nah, misalkan gitu Pak, sama-sama Epson gitu. Itu biasanya Pak, kalau yang printer DTG rakitan itu memang harganya jauh lebih murah, tapi itu sifatnya bukan resmi dari Epson. Jadi Modif gitu. memang modifikasi. Memang betul printer awalnya itulah printer Epson. Yang biasa yang dipakai itu L1600, L1800 atau P407, P607. Nah, itu adalah printer-printer foto. Printer foto yang dimodifikasi untuk dirubah tintanya menjadi tinta DTF. Harganya memang lebih murah, tapi secara maintenance-nya itu akan jauh lebih susah. Karena apa ya, maintenance-nya jauh lebih susah dan secara speed-nya itu sangat jauh ya Pak ya. Karena biasanya untuk yang printer rakitan itu satu image A3 itu butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit satu kaos. Nah, jadi secara produksinya cukup jauh seperti itu. Juga masalah presisi ya Pak ya? Betul, kepresisiannya karena kan dia memang awalnya itu kan untuk Dokumen. dokumen kertas gitu ya Pak ya. Jadi dia paper sheet, di kertasnya dimasukin dari atas terus dirubah, dimodifikasi menjadi flatten ya. Ya. Flatten jadinya suka ada sedikit kayak bergaris atau misalkan dia numpuk gitu. Nah, itu seperti hal-hal seperti itu sih yang yang terjadi biasanya di mesin DTG rakitan. Ada yang mau disampaikan lagi Pak ke Bapak Ibu Kalau yang saya join? sih udah cukup sih Pak. Tadi kita sudah lihat live demo untuk yang kaos hitam dan kaos putih. Apa namanya, paparannya juga dari Pak ST juga sudah cukup lengkap. Siap. Terima kasih Pak Fidi. Ya. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih udah join, udah mendengarkan ataupun udah merasakan dan melihat ya live demo dari Epson F series kami yang saat ini kita live demonya direct to garment DTG, ada F3030 sama F2130. Kami harap dan kami ingatkan lagi jika ada pertanyaan, tadi saya udah ninggalin
nomor telepon di chat. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Tanpa sungkan-sungkan nanti saya bantu. Demikian acara Epson bersama Indo Intertext. Kami ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, sehat selalu.